Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santai, selamat datang di konten perdana BBS Bincang-Bincang Santai bersama Psikometik. Bersama saya Nima Zakira Samania. Jadi BBS ini merupakan program kerja dari Divisi Kominfo Psikometik. Nah Sobat Santai, pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya bagaimana sih cara seseorang mahasiswa yang berprestasi namun juga aktif dalam kegiatan di luar kampus. Bagaimana cara mereka dalam mengatur waktu dan juga mengatur bagaimana skala prioritas mereka. Nah, untuk itu daripada kita bertanya-tanya, ada kalau lebih baiknya kita langsung saja bertanya kepada orangnya agar kita mendapatkan jawaban yang baik. Oke, langsung saja. Ini dia. Saya perkenalkan Kak Ahmad Afandi. Oke, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi Kak Afandi ini seorang mahasiswa ya Kak, benar ya? Iya benar. Ya, dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Kalau boleh tahu semester berapa Kak? Jadi saya mahasiswa Fakultas Psikologi semester 6 sekarang. Sekarang semester 6. Nah, kira-kira selain Kakak sibuk kuliah nih, apa aja sih sebenarnya kegiatan-kegiatan Kakak di luar perkuliahan? Jadi selain saya kuliah, saya juga merupakan santri aktif di Rumah Hafiz Al-Ikhlas dan juga ikut komunitas Sohibul Himmah, itu komunitas seperti nasyid, tilawah bersama, dan ada organisasi juga, organisasi luar tuh dari ekstra kampus saya lebih aktifnya. Itu ada IKM kecamatan. Jadi IKM tuh lebih ke keluarga mahasiswa yang ada di kecamatan. Dan juga selain organisasi dan komunitas, saya juga bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di MI. Luar biasa sekali ya kakak ini. Nih, kakak ini kan seorang mahasiswa tapi juga bekerja ya tadi ya. Iya. Nah, bekerja dan ikut aktif dalam organisasi. Nah, kira-kira tuh bagaimana sih cara kakak untuk mengatur waktu nih antara kegiatan yang satu dengan yang satu yang lainnya, dengan perkuliahan itu bagaimana kak? Nah, kalau untuk mengatur waktu itu untuk prioritas sih lebih kuliah. Nah, untuk waktunya itu biasanya kalau saya bekerja itu konsultasi kalau di sekolah kan ada itu kepala sekolah. Jadi konsultasi kepala sekolah bagaimana bagusnya. Dan alhamdulillah di sekolah itu memberikan kebebasan kepada saya untuk kapan untuk mengajarnya. Jadi selama tidak mengganggu waktu kuliah, silahkan mengajar. Dan juga untuk waktu mengajar itu lebih ke tidak ada waktu ketentuan. Jadi kalau minggu ini sebelum mengajar saya konsultasi dulu ke kepala sekolah apakah besok bisa saya masuk atau enggak. Jadi karena mengajar itu bukan ya, kalau sekolah tuh ada mata pelajaran. Jadi saya mengajar tuh lebih ke kelas mengaji tilawah namanya, dan juga kelas hadro. Jadi bisa disesuaikan dengan anak-anak. Karena jika ditentukan jadwalnya, takutnya di sekolah biasanya ada kegiatan lain, jadi bisa dipindahkan waktunya gitu. Jadi waktu kerja kakak ini juga Fleksibel dia sebenarnya. Kalau dalam organisasi itu gimana kak? Kalau organisasi itu ya namanya organisasi dari kecamatan agak jarang berkumpul, tapi biasanya ya seperti ini mendekati pendaftar mahasiswa baru. Jadi ikut kumpul lagi untuk perekrutan ya? Ya, perekrutan untuk anggota. Dan juga tadi ada komunitas selawat, itu lebih ke karena minat dan hobi selawat, nyanyi, tilawah atau mengaji seperti itulah. Jadi untuk komunitas itu lebih, kalau berkumpulnya itu jarang karena kami itu terbentuk itu karena satu hobi, tetapi karena kami punya kesibukan masing-masing, jadi mungkin hari libur baru kami kumpul. Kayak libur Idul Fitri ini ada yang dari Lampung jauh-jauh begitu. Jadi berkumpulnya di kafe atau di mana, jadi begitu. Di luar ya? Iya. Itu biasanya weekend atau ketika weekday juga kumpul gitu? Nah, itu karena kami ada kesibukan masing-masing, jadi kalau seandainya libur kerja atau libur ada yang kuliah sekolah, jadi ya fleksibel juga sebenarnya. Fleksibel juga ya. Jadi begitu untuk komunitas itu dan organisasi, dan kerja tadi fleksibel juga.
Oh, jadi seperti itu. Jadi perkuliahan kakak ini enggak terganggu lah ya, karena itu ya. Ya tapi ya bisa-bisa Bisa dari diri juga ya. sendiri Oh, untuk oke. untuk sebelum mengajar itu saya kasih waktu dispensasi untuk diri sendiri sekitar 1 jam biar ada waktu istirahat Ada dan waktu tidak terbawa emosi dalam mengajar karena untuk mengajar itu tidak hanya mengajar saja tetapi butuh profesionalitas, Betul, tidak betul. emosi tidak tampak apalagi target saya mengajar itu kepada anak-anak kecil yang kalau mengajar itu masya Allah ya tingkah laku anak-anak kecil. Oke, jadi luar biasa ya kakak ini. Dan ada untungnya juga semuanya itu fleksibel, jadi tidak mengganggu waktunya ya. Nah, kalau misalkan nih kakak kira-kira kakak itu lagi perkuliahan nih, tapi kakak tuh tiba-tiba ada urusan mendadak di luar perkuliahan kayak itu. Gimana sih sikap kakak atau tanggapan kakak ketika kakak tuh harus meninggalkan, misalkan kakak ada tugas nih, meninggalkan tugas yang belum selesai karena ada kepentingan lain di tempat lain, itu gimana sikap kakak atau ada solusi kah atau gimana? Ini dalam kepentingan dalam ranah kerja atau organisasi begitu. Ya, pokoknya yang di luar perkuliahan. Kalau seandainya ada kepentingan lain, ya kembali lagi ke pimpinan dari sekolah atau organisasi izin karena dari sekolah juga menitipkan pesan bahwa kuliah itu nomor 1 karena posisinya sekarang kita sebagai mahasiswa dan dituntut juga dari orang tua untuk kuliah bukan bekerja. Jadi ya lebih mentingin kuliah gitu kalau saya. Begitu ya. Oh, jadi kuliah itu memang nomor 1 ya. Ya. Mengingat kita tuh juga bayar UKT ya kan? betul. Ya, betul Nah, betul. untuk kerja itu lebih ke nyalur ke karena ada apa? Karena ada keahlian dalam bidang tertentu jadi dan juga senang juga mengajar anak-anak, berbagi kayak kalau seandainya ngobrol bermain sama anak untuk rasa lelah, letih dan apa itu kayak terbayarkan dengan ceria dan bahagia mereka. Apalagi kalau dengar mereka yang karena saya mengajar hadro dan tilawah kayak kalau seandainya mereka ngajinya bagus itu sebagai apa ya alhamdulillah banget gitu. Dan itu juga bisa jadi amal jariah juga Ya selain amal jariah juga bisa mendapatkan pendapatan juga. ya untuk apalagi saya kuliah Berarti dunia dan akhirat itu seimbang ya, kan? Masya Allah. Masya Allah. Miyuki-san, good job! Oke. Nah, kira-kira nih, misalkan apa sih yang kakak lakukan? Kakak nih sebelumnya nih sering nggak kayak menunda-nunda pekerjaan atau tugas kayak gitu? Menunda-nundanya karena mungkin ada kepentingan lain atau yang seperti yang ya kepentingan lain gitu. Tapi kakak itu sering nggak sih sebenarnya menunda-nunda tugas gitu? Nah untuk menunda tugas itu jarang sih karena sebenarnya fungsi HP ini ada note biasanya ada catatan di widget untuk mengatur waktu, bagaimana mengatur waktu untuk tugas dan juga lihat deadline. Tetapi kadang biasanya kita selaku mahasiswa itu biasanya di akhir baru dikerjakan. Betul. Ya, tetapi ya bisa-bisanya sesuai dengan kapasitas tugasnya sih sebenarnya. Kalau seandainya susah dan seperti kalau di psikologi kan ada wawancara, ya bisa-bisa dari kita sendiri sebenarnya untuk mengatur waktunya gitu. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh memang sebagai mahasiswa tuh gimana ya? Memang deket deadline tuh terkadang tuh otak tuh lebih lancar ya, lebih lancar kayak ada aja gitu ya idenya dibanding dengan kita tuh udah niat mau buat gitu ya jauh-jauh hari dan itu tuh apa kayak stuck gitu. Tapi ketika deadline itu tuh langsung lancar jaya gitu ya kan? Aneh ya sebenarnya gimana itu ya? Tapi kebanyakan mahasiswa emang begitu sih. Betul. Gak hanya yang bekerja tapi mahasiswa yang nggak biasa yang aja biasa juga, aja juga itu. begitu. Mahasiswa kupu-kupu pun gitu ya, kuliah pulang gitu. Nah, oke. Gimana sih nih? Kakak ini kan pekerjaan dan perkuliahan nih adalah suatu kegiatan yang lumayan menguras energi ya kak. Nah, untuk kakak, misalkan kakak nih sedang berada, maksudnya tuh ada waktu luang, ada waktu pribadi apa yang biasanya kakak lakukan untuk mengistirahatkan badan atau tubuh gitu? Untuk waktu pribadi sih jarang karena
saya suka berkomunikasi dengan sesama. Kalau untuk pribadi biasanya nanti badan biasanya lemas begitu kalau dipaksakan untuk istirahat. Jadi lebih suka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Makanya saya terjun ke dunia pendidikan, mengajar. Sekaligus juga karena peminatan dalam jurusan saya itu pendidikan. Jadi seandainya kawan-kawan yang seandainya bekerja dan sambil kuliah bisa nih dijadikan untuk tempat penelitian skripsi atau ada tugas dari dosen gitu. Jadi tidak hanya untuk mencari uang, tetapi timbal baliknya untuk kita kuliah itu banyak sekali seandainya kita bekerja sambil kuliah gitu. Betul, seandainya kita kuliah sambil bekerja itu selain dengan pendapatan kita juga dapat pengalaman ya kan? Benar Nah, sekali. betul. Pengalaman itu adalah suatu privilege ya. Menurut saya itu tuh suatu privilege agar kita tuh sudah punya pengalaman lebih tuh kayak apa? Ya kayak lebih gitu dari mahasiswa lain. Mahasiswa lain kan hanya belajar. Sedangkan kita sudah terjun langsung ke lapangan ya kak ya. Iya. Betul betul betul. Oke, luar biasa sekali narasumber kita pada pagi hari ini ya. Jadi kakak ini lebih suka melakukan hal yang produktif ya, Ya, bisa dibilang gitu. dibanding dengan bersantai-santai saja gitu ya. Kalau nggak ada kerjaan biasanya suka ngedit atau semacam apalah yang bisa munculkan imajinasi begitu kalau seandainya ada waktu luang. Nice. Oke, masya Allah. Oke, kalau kakak dalam menyeimbangkan kegiatan-kegiatan itu, apakah kakak punya tips atau skala prioritas kakak tuh gimana sih? Nah untuk tipsnya itu lebih ke ya seandainya kita bekerja ya sering-seringlah komunikasi dengan kan saya di sekolah komunikasi dengan kepala sekolah untuk seandainya di kuliah nih ada tugas ya biasanya sekolah bisa kok diizinin nanti kayak diganti harinya kalau seandainya ada tugas kuliah. Jadi untuk prioritas tetap kuliah sih. Prioritas tetap kuliah. Nah, gitu ya jadi ya mahasiswa. Nah, yang saya tahu nih, kakak ini kan mahasiswa tuh juga bukan mahasiswa biasa tapi mahasiswa berprestasi nih guys. Nah, untuk itu kakak tuh punya nggak sih jam tersendiri dalam belajar gitu? Nah untuk belajar itu ya alhamdulillah tadi saya sebut komunitas Sohibul Himma tadi. Jadi itu bukan hanya mengaji tapi kami itu biasanya ada seminar atau apa ya kalau bahasa kuliah itu kayak saling berbagi ilmu. Jadi setiap seminggu itu ada kajian tetapi antara kami berbagi ilmu kayak belajar qiraat sab'ah atau tilawah atau apa yang berhubungan dengan agama. Jadi ya alhamdulillah bertemu dengan kawan-kawan seperti itu dan satu hobi dan menuntun ke jalan yang benar karena ya namanya sekarang untuk kawan itu susah sekali untuk didapatkan untuk kawan yang sehobi dan searah dengan kita. Betul sekali. Meskipun kita tuh banyak relasi gitu kan, Iya. itu hanya sekedar relasi terkadang. Terkadang teman itu memang teman tuh harus frekuensi dan juga Iya. semasukan dengan kita ya kan? Betul sih. Makin tua ini kakak nyadar nggak sih kayak maksudnya tuh makin tambah dewasa ini kakak tuh sadar nggak sih kita tuh semakin dikit teman. Maksudnya tuh yang teman yang tahu diri kita tuh gimana gitu kan, semakin dikit dan juga yang sefrekuensi tuh kita rasa tuh semakin dikit juga gitu. Iya sih. Semakin Iya nggak dewasa lingkaran pertemanan semakin dikit sebenarnya. Betul. Nah, kalau misalnya kakak ini kan produktif sekali, pernah nggak sih kakak tuh ngerasa jenuh? Nah untuk jenuh sih jarang sih, tapi untuk mengeluh untuk pekerjaan untuk kuliah itu sering. Tetapi karena semakin hari semakin bertambah umur, apalagi kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab mencari pengalaman dan tantangan juga di dalam dunia pekerjaan itu sebagai masalah untuk diri saya sendiri dan harus dihadapi diri saya sendiri juga. Seiring dengan berjalannya semester ini, apalagi kakak ini sudah menginjak semester 6. Nah, biasanya itu ada nggak sih kayak tugas yang mendadak atau callingan yang mendadak gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih kakak tuh dalam menanggapi dan menyikapi
tentang tugas yang mendadak tadi tuh Kak. Gimana tuh? Kalau tugas mendadak sih jarang, tapi karena semester 6 menginjak semester 6 ini tugas banyak dan semakin berat. Jadi kami tuh kayak cari judul proposal, dibuat apalagi habis KKN jadi tugas makin banyak. Jadi ya lebih ke jalanin aja, dan kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan juga kuliah ini juga merupakan amanah dari orang tua, jadi ya kita harus tanggung jawab lah kepada orang tua juga. Betul. Jangan mengecewakan. Betul ya, jadi kita tuh kan orang tua sudah membayar UKT kita, perkuliahan kita juga ya. Sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa itu menjalankan tugas kita, yaitu belajar, perkuliahan, melakukan tugas-tugas. Betul sekali. Nah, terakhir nih Kak, bisakah Kakak untuk menyampaikan kayak closing statement kepada teman-teman mahasiswa sebagai motivasi dalam belajar maupun dalam mengatur waktu antara perkuliahan dengan kegiatan lainnya? Silahkan. Untuk closing statement, jadi jalanin aja, kamu tidak pernah sendirian, Allah bersamamu. Jadi selagi dirimu melibatkan Allah dalam setiap langkahmu, maka Allah akan membantumu. Oke, jadi Allah akan bersama dengan orang-orang yang berusaha. Betul. Benar. Oke, betul ya. Oke, jadi closing statement tadi sekaligus menutup bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Kak Arfandi telah bersedia sebagai narasumber kita pada hari ini. Oke, tunggu sebentar ya. Ini ada sedikit oleh-oleh atau cindera mata dari kami. Mohon diterima, tidak memandang material, namun memandang ketulusan hati kami. Oke, ini ya untuk Kak Fandi. Oke, ini untuk Kak Fandi, mohon diterima. Terima kasih ya Kak. Oke, sekian dulu BBS kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di BBS selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.